Fajar Rizkia, dosen program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta dengan NIDN 0025089111. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah kajian prosa fiksi sebagai salah satu bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah kajian prosa fiksi ini memiliki bobot 2 SKS dan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami konsep, karakteristik, klasifikasi, serta berbagai pendekatan dalam mengkaji karya prosa fiksi, baik cerpen maupun novel. Pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam menganalisis karya sastra secara kritis serta mengimplementasikan hasil kajian tersebut dalam pembelajaran sastra di sekolah. Secara umum, tujuan mata kuliah ini membentuk mahasiswa agar memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif dalam mengkaji karya prosa fiksi melalui berbagai perspektif keilmuan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat prosa fiksi, mengidentifikasi karakteristik berbagai jenis karya sastra, memilih pendekatan kajian yang sesuai, serta mengembangkan hasil analisis menjadi produk pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori, konsep, dan pendekatan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia secara bertanggung jawab, mampu memecahkan berbagai permasalahan bahasa, sastra, dan pembelajarannya melalui pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Mahasiswa pun mampu menerapkan pendekatan pembelajarannya, bahan ajar, dan penilaian yang sesuai dengan prinsip pedagogi dan kebutuhan di masyarakat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK disusun secara bertahap agar mahasiswa mencapai kompetensi secara sistematis. Mahasiswa memahami konsep dasar prosa fiksi. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengklasifikasikan berbagai jenis prosa fiksi seperti karya sastra kanon dan populer serta memahami karakteristiknya. CPMK berikutnya, mahasiswa mengembangkan kemampuan dalam mengkaji karya prosa fiksi menggunakan berbagai pendekatan karya sastra meliputi pendekatan struktural, stilistika, semiotika, psikologi sastra, resepsi sastra, fenomenologi, marxisme, postkolonial, feminisme, sosiologi sastra, dan antropologi sastra. Puncak capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil kajian tersebut ke dalam pembelajaran sastra di sekolah melalui pengembangan bahan ajar atau produk pembelajaran yang kontekstual dan inovatif. Untuk mencapai capaian tersebut, perkuliahan menggunakan pendekatan student active learning yang dipadukan dengan project based learning. Mahasiswa aktif berdiskusi, melakukan analisis karya, menyusun makalah, menjelaskan hasil kajiannya hingga menghasilkan proyek berupa bahan ajar atau modul pembelajaran yang mengimplementasikan kajian prosa fiksi dengan pendekatan yang dilakukan. Melalui pembelajaran berbasis proyek ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi mampu mengaplikasikan teori tersebut dalam konteks pembelajaran secara nyata. Dengan pembelajaran seperti ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik,
dalam mengkaji karya sastra, tapi juga memiliki kompetensi pedagogis, berpikir kritis, berkolaborasi, serta siap menjadi pendidik bahasa dan sastra Indonesia yang profesional, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada mata kuliah kajian prosa fiksi ini, saya dibantu dengan rekan dosen saya dalam kegiatan pembelajarannya. Kami menggunakan berbagai referensi yang terbaru, baik buku maupun jurnal-jurnal yang relevan dan berdasarkan hasil penelitian dosen-dosen. Sekian penjelasan secara umum mata kuliah kajian prosa fiksi ini. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat siang semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke, bertemu kembali lagi dengan saya pada mata kuliah kajian prosa fiksi. Ya, berarti kita akan membahas karya sastra. Kita akan membahas terutamanya prosa. Nah, akan tetapi di sini karena kita masih pertemuan awal-awal, maka yang akan kita bahas dan akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang klasifikasi jenis prosa fiksi itu sendiri. Ya, ketika kita bicara klasifikasi jenis, berarti kan kalau kita hanya beranggapannya ada cerpen, ada novel, tapi ternyata ketika kita bicara prosa fiksi bukan hanya sebatas diklasifikasi dari jenis itunya saja. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, diharapkan teman-teman semua itu bisa membedakan prosa fiksi, tapi kita bicaranya kanon dan populer. Lalu kita mengidentifikasi karakteristik dari prosa fiksi, kanon, dan populer itu sendiri, dia seperti apa. Ketika kita bicara kanon dan populer, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang baru mendengarnya, terutama istilah kanon. Tetapi mungkin kalau kita bicara di sekolah dengan istilah yang lebih sederhana, kita itu membahas tentang kayak sastra ibaratnya zaman dulu dengan yang saat ini, yang populer. Karena bisa jadi sastra yang saya kenal populer pada masa saya, tapi pada masa kalian yang populer tentu berbeda. Tapi bisa jadi sebetulnya karya sastra yang saat ini beredar di masyarakat itu populer, tetapi kalau kita telusuri itu ternyata belum bukan baru-baru banget. Bisa diartikan itu terbitnya itu ternyata ada yang 5 tahun ke belakang, ya kan? Atau mungkin bisa jadi ada yang 10 tahun ke belakang. Terbaru, kenapa? Karena cetakannya. Cover, betul. Cetakan yang keberapa? Ya. Nah, terkadang itu yang membuat kita kok covernya beda ya sama yang saya tahu. Gitu. Yang buku di rumah saya kok udah menguning. Tapi buku yang teman-teman kertasnya lebih bagus. Menurut kalian sastra apa? Karya seni kreatif, Pak. Karya seni kreatif. Apa lagi? Karya tulisan, Pak. Karya tulisan. Kalau prosa fiksi? Apa? Imajinasi. Imajinasi. Pengarang. Sesuai dengan kehidupan. Sesuai dengan kehidupan. Oke, karena kita bisa jadi berpatokan ke dalam fiksi. Iya. Tetapi kita juga harus paham yang namanya karya sastra, meskipun fiksi, tapi tidak sepenuhnya fiksi banget. Betul tadi, sifatnya fantasi, imajinasi. Ya kan, tentang kehidupan sehari-hari bisa, tapi kehidupannya di dunia lain. Mungkin di sini ada yang lebih senang fiksinya itu apa ya? Horor ada? Ya. Wih, ada yang suka horor. Ada yang suka horor, ada yang suka mungkin
Romance, cinta. Oh, ini paling banyak romance, cinta. Fantasi. Kalau sejarah, karena historical bisa jadi fantasi. Secara sejarah, tanggalnya, lokasinya, atau bahkan cerita tentang tadi horor, lokasinya, ya kan? Atau di daerah mana benar ada, cuman dibumbui dengan fiksinya tadi. Dan ini yang paling penting, eksplorasi gagasan emosi. Karena pada dasarnya prosa fiksi di sini, sastra ini mengeksplorasi emosi kalian. Ada kalanya siapa di sini yang pernah baca karya sastra nangis? Ya, semuanya. Nah, siapa yang suka nangis baca karya sastra? Saya. Kalau ketawa sendiri? Saya. Sebel? Sebal atau marah sendiri? Yang artinya kita itu ketika marah, kadang bukan hanya ke cerita, tapi bisa jadi terbawa ke orang-orang. Karena memainkan emosi. Nah, di kita ada novel, ada cerpen, ada novela. Kalau kita novel, udah tahu ya kalau novel, orang lebih senangnya baca ada yang novel, cerpen. Novela itu dulu itu suka ada. Dia lebih panjang dari cerpen, tapi lebih pendek daripada novel. Dia agak tipis sebetulnya. Bahkan ukurannya pun seperti ukuran handphone atau buku saku. Itu ada. Bahkan kalau dulu di koran saja ada cerpen bung. Cerpen bersambung, betul. Ada yang lebih senang novel? Novel. Cerpen? Saya juga. Lebih senang cerpen atau lebih senang novel? Oh, ada yang novel, ada yang cerpen. Kebanyakannya novel. Novel atau novel? Nah, ini adalah beberapa elemen inti dari prosa. Ketika kita bicara ada tokohnya, ada alur, ada latar, bahkan dia ada tema. Ini adalah elemen intinya dari prosa fiksi atau fiksi prosa itu sendiri. Ketika kita bicara ada tokoh, ada protagonis, ada antagonisnya. Alur, kenapa menjadi elemen inti? Karena itu bisa menentukan kejadian atau konflik-konflik tertentu. Kalau dari sudut pandang kalian, kanon populer itu gimana? Kanon itu yang kayak gimana? Seperti apa? Tulis di masa lalu. Kalau populer? Sekarang. Tapi belum tentu kan kanon juga bisa saja populer saat ini, betul? Artinya ketika kita bicara kanon dengan populer ini, kita tidak bisa hanya sebatas mengklasifikasikannya hanya berdasarkan tahun. Ya, kenapa? Karena tadi ketika kita bicara karya sastra yang populer saat ini itu belum tentu dibuatnya tahun 2020 ke atas. Cuman tadi yang disampaikan udah dicetak ulang. Cetakannya itu bisa jadi udah ke-10, covernya udah ganti. Mungkin pernah menyadari nggak? Kok di buku sekolah karya sastranya misalnya penulisnya itu lagi? Atau karya sastra yang ternyata dibahasnya itu? Karena dia karya sastra yang kanon, yang bukan hanya sifatnya hiburan. Tapi karya sastra di sini bagaimana kita bisa memahami budaya. Karena kan nanti itu yang akan kita kaji pada mata kuliah kajian prosa fiksi ini. Saya rasa sekarang karya sastra banyak yang sifatnya hiburan. Tapi sekarang juga kita karya sastra bukan hanya yang dicetak. Bahkan sekarang mungkin kalian semua lebih senang baca karya sastra yang digital, betul. Yang secara online. Nah, misalnya ini. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen minang kabau.
Jika itu kau antarkan saya. Ya, karya sastra dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kalau kita lihat bahasanya bagaimana? Baku. Terus puitis. Daerah, budayanya berarti kental. Dialeknya. Nah, itu adalah salah satu ciri dari apa? Sastra kanon, betul. Yang tadi. Di sini adalah contoh sastra kanon yang tadi, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Covernya seperti ini. Yang sekarang beredar seperti ini bukan? Bukan. Sangat kental juga dengan dialek, budayanya. Bahkan kedalaman bahasanya, pemaknaannya itu sangat dalam. Berbeda dengan sastra biasa atau sastra populer yang kita kenal. Di sini juga ada Siti Nurbaya, Marah Rusli. Ada yang pernah baca? Pernah. Siti Nurbaya atau Van der Wijk? Siti Nurbaya. Nah, di sini Siti Nurbaya novelnya. Oke. Novelnya bagaimana? Susah. Susah apa? Susah di dalam pembahasannya. Susah seperti apa? Bagaimana bahasanya? Karena sangat apa ya bahasanya sangat dalam dan menurut saya itu saya belum mengerti tiap kata-kata yang misalnya banyak menggunakan bahasa-bahasa Padang seperti itu, Pak. Fiksi populer. Sekarang kita bahas fiksi populer. Di sini Dilan, Laskar Pelangi. Kalau ini saya rasa semuanya pernah membacanya atau bahkan mungkin menonton film. Kalau kita sandingkan bahasanya dengan yang tadi, ini jauh berbeda. Populer betul-betul untuk hiburan dan masyarakat luas secara umum. Jadi betul-betul lebih mudah dipahami oleh siapapun, bahkan anak sekolah. Kenapa berbeda? Ketika kita bicara kanon, dia bahasanya lebih kompleks. Interpretasinya bisa banyak karena tadi kedalaman dari cerita bahasanya membuat kita bisa menginterpretasi maknanya bagaimana, apa yang hendak disampaikannya, amanatnya. Lalu populer, mudah dipahami, berfokus pada hiburan bahkan emosional. Ketika kita bicara mengapa mengklasifikasikan karya sastra kanon ini dan populer ini, kalau kita pahami lebih dalam, ternyata kita itu harus melakukannya untuk memahami nilai-nilai yang ada di dalam, membuat kita lebih membantu mengidentifikasi maknanya, konteks budayanya. Bahkan nanti ketika kita bicara menyusun kajiannya, meningkatkan keterampilan menulis kita. Kita membaca secara mendalam. Kita melihat makna budayanya, sosialnya, atau bahkan mungkin hal-hal lain di dalam yang bisa tersirat dan tersurat. Lalu kita tulis dengan gaya bahasa kita yang disesuaikan dengan pendekatan kajian prosa fiksi. Di sini kutipan A dengan kutipan B. Lalu nanti teman-teman bisa menjawab ini itu termasuk kutipan kanon atau kutipan populer. Siapa? Itu Pak, kanon Pak. Kenapa kanon? Karena dia bahasa terlalu, bisa dikatakan bahasa masih cukup bagus gitu, baku gitu Pak. Dilihat dari katanya dia mengamati taman apa tuh seperti seorang sejarawan baca peta kuda. Itu bahasanya masih konteks masih terlalu baku dan belum relate lah ibaratnya dengan banyak kalangan gitu Pak. Oke, kalau yang kutipan B siapa?
Oke, yang kutipan B? Yang kutipan B itu populer Bapak, soalnya dia berlari kencang, menuruni gang, jantung berdebar, petunjuk tergenggam di kepalanya. Itu kita bisa membayangkan dengan mudah dan bahasanya juga mudah dicerna oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Nah, sekarang silahkan latihan. Silahkan kita pelajari pada hari ini. Nah, nanti bisa ubah aja karakternya, namanya menjadi nama kalian. Oke? Sudah selesai? Sudah. Ada yang benar semua jawabannya? Saya Ada yang salah semua? Nah itu ada review dari materi yang kita pelajari. Kita membahas tentang perbedaan prosa fiksi, terutama kanon dan populer. Kesimpulannya, yang kita pelajari pada hari ini bahwa prosa fiksi di sini merupakan imajinasi, tetapi bukan hanya sebatas imajinasi, tapi dipadukan dengan kenyataan, faktual, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari dan memahami apa itu prosa fiksi, kanon, dan populer, kita bukan hanya sebatas prosa zaman dulu atau yang sekarang saja, tapi kita memaknai bagaimana kedalaman bahasanya, artinya, amanatnya, bahkan budaya di dalam. Jadi kita bicara fiksi, kanon, dan populer, sekali lagi bukan sebatas dari tahunnya. Ya, itu yang kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini ada tugas juga yang harus dikerjakan oleh teman-teman, terutama membaca. Karena pada intinya ketika kita memahami prosa fiksi, teman-teman harus membaca fiksi, kanon, atau populer. Silahkan, ya. Dan nanti bisa membuat sinopsis ceritanya atau nanti dikemukakan sudut pandangnya seperti apa. Silahkan, ada yang ditanyakan? Saya boleh Pak. Silakan. Oke, terima kasih Bapak kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan ya kalau ternyata kalau kanon itu dia biasanya bahasanya puitis, baku dan lain sebagainya. Terus kalau populer itu sangat mudah dipahami oleh pembaca. Nah itu hal apa yang bisa mempengaruhi itu, karena kenapa kalau kanon itu sangat susah gitu bahasanya dimengerti oleh kita seperti itu Bapak? Oke, pertanyaan yang menarik. Ketika kita bicara sastra kanon, kenapa bahasanya bisa berbeda dengan apa yang karya sastra yang kita baca mungkin pada saat ini? Banyak faktor yang mempengaruhi sastra kanon, terutama ketika kita bicara pada masanya. Yang pertama tentu kita bicara budaya, lingkungan sosial, dan bahkan teknologi. Ketika kita bicara pada masa sekarang, karya sastra tidak bisa dipungkiri juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya yang memang sudah bukan lagi hanya satu atau dua kalangan. Sehingga ketika kita bicara karya sastra, budayanya pun sudah mulai bercampur. Tetapi ketika kita bicara sastra kanon, mereka budayanya betul-betul hanya dari satu budaya itu. Dia sangat kental. Bahkan bisa jadi dalam bahasa atau cerita karya sastra kanon itu, dia memunculkan budaya yang kita tahu, tapi bisa berbeda dari yang kita tahu. Kita tahu budaya itu, tapi kok isinya budaya itu bisa berbeda dari yang kita tahu. Karena bisa jadi yang kita ketahui itu budayanya sudah termodifikasi. Yang di karya sastra, dia masih asli. Jadi itu juga mempengaruhi bahasanya. Mengangkat bahasanya, jalan ceritanya, dan gaya bahasa tadi karena juga disesuaikan dengan ejaan pada masa. Sekarang bahasa Indonesia bahasanya kosakata terus berkembang, mulai digunakan. Kalau zaman dulu pada masanya
tidak seperti sekarang, ya, seperti ini. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Cukup Pak. Kalau begitu kita tutup pertemuan pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya.